kepada Bapak Ibu semua. Saya sering berjorak sama Pak Kepala Kemenak ini. Beliau sering saya kirimkan video-video ceramah saya. Jadi saya punya YouTube official, namanya Tuan Guru Taisir Official. Tolong buka di YouTube dan jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, pertama tiang sebut Sahibul Bait, tuan rumah, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gerung, Bapak Haji Ismail MPD, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Bapak Kabid, begitu juga Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Ampura, yang tiang dan kita hormati serta banggakan bersama, Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan alumni SMA 1 Negeri Gerung, Bapak Ibnu Salim yang masih gagah dan ganteng, Bapak Kapolsek Gerung, beliau ini sahabat saya, Bapak Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lombok Barat, Bapak Ibu para Dewan Guru, para siswa-siswi SMA 1 Negeri Gerung, yang tadi Pak Ibnu Salim sering menyebutnya dengan bahasa Indonesia Semanger, tapi rupanya mereka pada protes. Semanger itu kalau di bahasa Indonesia iya, jadi dengan menggunakan bahasa milenial Pak Ibnu Salim harus dibaca dengan Semenger. Tepuk tangan untuk Semenger. Banyak anak-anak zaman milenial ini Pak Ibnu Salim itu sering menggunakan bahasa-bahasa milenial. Saya ini pimpinan pondok pesantren di Bila Tepung. Ada beberapa santri-santriwati saya tanya, kamu dari mana? Dia bilang LG. LG itu di mana? Saya bilang Lendang Guar kena. Uli Lendang Guar ben uli lagu isi gengsin segede kena Lendang Guar LG ini. Ada santri saya tanya, kalau kamu dari mana? Dari LA ini. Barantiang LA no Los Angeles atau Lenteng Agung di Jakarta. Ternyata LA maksudnya Labu Api Pak Ibnu Salim. Lagu Arab kadang saat nerjemahan kampung
kadu bahasa Indonesia. Ditanya, kamu dari mana? Dari Beringin Jenggot, Pak. Uneh. Tahu dekenan Beringin Jenggot, Pak Ibnu Salih? Bunut baok kena. Subhanallah. Singkatnya hadirin dan hadirat, para peserta gawe syukur Semenjer yang ke-39, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi menjelang siang niki, alhamdulillah tiang pelunggu sami bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tauladan orang-orang yang beriman, yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju alam yang terang benderang, dunia modern yang dipenuhi dengan sains dan teknologi, ilmu pengetahuan, seperti di mana kita hidup di zaman modern ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini tanggal 9 November 2022 dan besok tanggal 10 November 2022, kita mengetahui bersama bahwa tanggal 10 November selalu diperingati oleh rakyat Indonesia sebagai Hari Pahlawan, untuk mengenang peristiwa ketika dulu Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan itu, Belanda dengan membonceng tentara Nika ingin kembali menjajah Indonesia, masuk lewat Surabaya. Hadirin, muncullah ketika itu apa yang disebut dengan resolusi jihad yang dikomandoi oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, membuat sebuah resolusi di mana dalam resolusi itu disebutkan siapapun rakyat Indonesia, khususnya umat Islam yang berada dalam radius 100 km dari wilayah Surabaya, wajib mengangkat senjata, wajib mengusir penjajah dari negara Indonesia, wajib berjuang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Maka ketika itu teriakan-teriakan Allahu Akbar yang dikomandoi oleh Bung Tomo, kemudian tulisan-tulisan begitu banyak menyebar di tembok-tembok. Tulisannya mengatakan ish kariman aumut syahidan, hidup mulia atau gugur sebagai syuhada. Itulah yang kemudian menyemangati para pahlawan kusuma bangsa mempertahankan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 10 November itu, selamat datang Bapak Kepala Kemenak, kemudian dikenal sebagai Hari Pahlawan. Sering disebutkan bahwa para guru-guru adalah para pahlawan. Kalau dulu para guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, sekarang saya rasa para guru-guru sudah bukan tanpa tanda jasa lagi,
Karena dengan jasa-jasa yang luar biasa dari para guru-guru, negara kemudian menganggarkan 20% dari APBN untuk membiayai pendidikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Maka izinkan saya pada hari ini untuk menyampaikan di hadapan kita semua bahwa terutama saya tujukan kepada para siswa dan siswi SMA 1 Negeri Gerung yang saya cintai. Saya ingin sampaikan kepada kalian, dalam dunia pendidikan ada yang disebut dengan long life in education, bahwa belajar itu tidak boleh sebentar, menuntut ilmu itu harus lama. Kalau bisa, jangan sampai sekolah kalian hanya berhenti sampai di SMA. Lanjutkan kuliah sampai menjadi mahasiswa, dan mudah-mudahan kelak kemudian menjadi sarjana. Insya Allah. Maka saya ingin berpesan kepada kita semua, jaga pergaulan kalian di tengah kebebasan yang sedang terjadi di berbagai negara, tidak terkecuali di Indonesia. Ini kalau kita tidak pandai-pandai menjaga pergaulan, maka bisa kita rusak oleh situasi zaman yang terkadang sangat luar biasa bebas di tengah-tengah kehidupan. Kepada siswi-siswi yang perempuan khususnya saya ingin berpesan, jangan terlalu sering keluar kalau malam-malam. Mohon maaf Pak Ibnu Salim, saya itu sering mengisi kajian subuh, kadang di Islamic Center, kadang di Masjid Al-Mujahidin di Perumnas, kadang di Masjid Nurul Mukminin di Lembuak Narmada, kadang di Masjid Syamsul Huda di Lingsar. Saya berangkat dari rumah terkadang sebelum jam 4 malam. Nah, saya sering menemukan di jalan-jalan anak-anak muda trek-trekan, laki perempuan bonceng-boncengan. Saya yakin tentu mereka bukan mahraman. Maka jaga pergaulan kalian, karena saya sering menceritakan, mohon maaf, dalam berbagai ceramah saya, Pak Kepala Kemenak, cerita seorang gadis yang minta izin keluar malam-malam sama ibunya. Kata si gadis, "Bu, izinkan saya keluar malam ini, Bu." "Oh ya deh nak, silahkan, gak apa-apa. Tapi ingat pesan ibu ya, kalau nanti di luar sana ada laki-laki yang berani pegang tanganmu, kau bilang jangan. Kalau ada yang berani memegang tubuh, merabat tubuhmu, kau bilang berhenti." Dengar kata si gadis. Keluarlah si gadis malam-malam. Di luar sana ditunggu oleh laki-laki hidung belang. Ujung-ujungnya terjadi pelecehan seksual. Menjelang subuh baru pulang. Nangis si gadis ini. Ditanya sama ibunya, "Nak, kenapa kamu nangis?" "Pelecehan seksual, Bu." "Loh kok bisa? Kan ibu sudah pesan sama kamu, kalau ada yang berani memegang tanganmu, kau bilang jangan. Kalau ada yang berani merabat tubuhmu, kau bilang berhenti. Apa kamu tidak laksanakan nasihat ibu, nak?" Kata si gadis, "Sudah saya laksanakan nasihatnya, Bu. Ketika ia pegang tangan saya bilang jangan.
Ketika ia raba tubuh saya bilang berhenti. Masalahnya Bu, ketika ia pegang tangan saya sekaligus ia raba tubuh saya bilang jangan berhenti. Oye kemayan jarin ente demak imam dende uni, ente demak awak endot uni, tedemak iman kan jawab dende endot uni. Naudzubillahi min zalik. Mohon maaf, mohon izin Bapak Kepala Dinas Provinsi, selamat datang. Saya ingin menyampaikan kepada para siswa-siswi, tidak terkecuali kita semua yang hadir di sini. Saya sering mengatakan, perhatikan, kalau truk sama sedan tabrakan, penyoknya kemana Bu? Sedan sama truk tabrakan, penyoknya kemana? Penyoknya ke dalam. Kalau laki sama perempuan tabrakan, penyoknya kemana? Penyoknya ke depan. Ini mohon maaf Pak Kepala Sekolah, mohon maaf, ini mohon maaf, karena terjadi pergaulan bebas di tengah-tengah remaja, tidak terkecuali di kalangan anak-anak SMA. Mohon maaf, itu sering kemudian terjadi apa yang disebut dengan MBA, married by accident, terpaksa dinikahkan sehingga ibetian juluan. Ya, mohon maaf, saya pernah diundang ceramah di salah satu SMA di Sumbawa. Saya nggak usah sebutkan SMA-nya. Dalam perjalanan menuju ke Sumbawa itu saya naik bis dari Bertais. Saya pakai baju biasa-biasa saja, baju kaos, topi pet, nggak mencerminkan seorang ustadz yang mau ceramah ke Sumbawa. Di samping duduk saya, satu kursi dengan saya, itu ada anak muda. Dia duduk satu kursi dengan saya di bis itu. Kemudian ia bertanya, mau kemana? Saya bilang mau ke Sumbawa. Saudara dari mana? Saya dari Sumbawa. Lalu mohon maaf, ia bercerita kepada saya dulu waktu SMA 7 teman gadis saya perawanin katanya. Ini mohon maaf, saya nggak buat-buat. Loh kok bisa? Apakah Anda Muslim? Iya, saya Muslim. Kok bisa sampai Anda melakukan zina? Lalu dia bilang apa? Ada seorang guru ngaji saya pernah ngajarin saya, dia bilang, yang penting jangan pernah lupa sholat 5 waktu. Setiap kali wudhu dosa-dosa itu akan hilang, dia bilang. Saya bilang, guru Anda itu kebablasan. Guru Anda mengajarkan Anda sebuah fatwa yang sesat. Kalau dosa yang hilang dengan air wudhu itu dosa-dosa kecil. Zina itu dosa besar yang tidak bisa hilang dosanya hanya dengan air wudhu. Dia hanya bisa hilang kalau tobat dengan tobatan nasuha. Hanya itu yang bisa menghilangkan dosa-dosa zina. Ini jangan sampai ada siswa-siswa di sini kemudian terkena dengan ajaran-ajaran seperti ini, lalu ujung-ujungnya mohon maaf terjadi apa yang tadi saya ceritakan, seperti yang terjadi di salah satu SMA di Sumbawa. Oleh karena itu, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ingin tutup tausiah singkat pada hari ini dengan mengungkapkan ungkapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Dalam diwan syairnya beliau mengatakan, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi
fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa zatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Imam Syafi'i berpesan, siapa yang di waktu mudanya, di waktu remajanya ia sia-siakan dan tidak dipakai untuk belajar, tidak dipakai untuk sekolah, tidak dipakai untuk menuntut ilmu, dia berhenti misalnya di tengah jalan, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Anak muda, anak remaja seperti ini, kata Imam Syafi'i, takbirkan saja dia 4 kali karena dia sudah dianggap telah mati. Salat jenazah itu kan 4 takbir. Berarti kalau ditakbirkan 4 kali, itu maknanya seolah-olah dia sudah dianggap mati. Hayatul fata, kata Imam Syafi'i, wallahi bil ilmi wat tuqa. Anak muda itu, remaja itu, kata Imam Syafi'i, baru betul-betul akan diakui bil ilmi wat tuqa, apabila dia berilmu, apabila ia berpengetahuan, dan ia barengi dengan akhlak dan moral, dia barengi dengan takwa dalam kehidupan. Laula idza lam yakuna la'tibara li dzatihi. Kalau yang 2 ini tidak ada, ilmu tidak punya, akhlak tidak punya, atau salah satu di antaranya tidak ada pada dirinya, la'tibara li dzatihi, maka dia dianggap seolah-olah tidak ada dan tidak ada makna dan gunanya hidup di atas dunia. Oleh karena itu, mohon izin Bapak Kepala Sekolah, terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa tadi di awal saya mengatakan dalam belajar itu long life in education. Belajar sekolah itu harus lama. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Lanjutkan belajar lagi ke jenjang kuliah sampai menjadi sarjana, karena memang belajar itu harus lama. Kalau bisa, pertama jangan menikah dulu begitu tamat SMA, atau jangan menikah di tengah jalan ketika masih menjadi pelajar di SMA ini. Karena saya sering, mohon maaf, saya sering menyanyikan lagu Sasak yang dulu waktu saya masih kecil. Itu ada artis Sasak terkenal dari Dasantapen, namanya Siti Jumaena. Saya nggak tahu dia masih hidup apa enggak sampai hari ini. Masih hidup ya. Dan Bupati Lombok Barat, Bapak Haji Fauzan Khalid, juga punya apa yang disebut dengan program GAMA, Gerakan Anti Merarik Kode. Tamat SMA itu belum cukup umur untuk menikah, apalagi masih sekolah. Gerakan Anti Merarik Kode ini kalau bisa sekali lagi betul-betul kita gaungkan, karena ketika merarik masih kode itu banyak hal-hal yang membahayakan. Ya, lagu itu saya yakin kita semua hafal. Lagu itu mengatakan, nyesel ku merarik kode, tertarik ke belang mata, deman arah sebulan, oh aku terseang. Milim pada jari bebalu. Malam ku merari, tersebut lek balen dengan kereng sak kadungku, terjual kadu beli beras asih. Masya Allah. Malamku betika kurwahara 2 dulang, jari sedak kiai
pote ngambon kanca opa Masya Allah, ampura. Maka mudah-mudahan dengan semangat Dirgahayu Semenger yang ke-39 ini sudah memasuki usia dewasa. Mudah-mudahan anak-anak siswa-siswi Semenger semakin dewasa dalam pikirannya, dewasa dalam pergaulannya, dewasa dalam tindak tanduknya, sehingga kemudian mengantarkan ia menjadi anak-anak yang lebih bijaksana, yang bisa mengantarkan kalian menuju kepada kesuksesan dan kejayaan. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.